Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa boga sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi persiapan dasar pengolahan makanan. Adapun tujuan dari materi ini, siswa akan dapat melakukan persiapan dasar pengolahan makanan yang bermuatan nilai-nilai utama sesuai keterampilan yang dipilih. Adapun indikator pencapaian kompetensi, siswa dinyatakan telah menguasai kompetensi apabila siswa dapat menjelaskan persiapan pengolahan makanan, siswa dapat menjelaskan prinsip metode memasak, siswa dapat menjelaskan peralatan pengolahan makanan, siswa dapat melakukan persiapan pengolahan makanan, siswa dapat menerapkan metode memasak, dan siswa dapat menggunakan alat memasak. Persiapan pengolahan makanan dilakukan untuk meracik bahan sesuai dengan menu yang akan dibuat. Kegiatan persiapan pengolahan makanan antara lain meliputi menimbang atau menakar, menyiangi, mencuci, mengupas, memotong, mengocok, menggiling, memeras, menyaring, mencampur, mengisi, memarinasi, dan memanir. Pada proses persiapan bahan makanan sebelum diolah, terdapat 2 titik kritis yang mungkin dapat terjadi, yaitu yang pertama, kontaminasi silang atau berpindahnya bakteri dari bahan makanan yang satu ke bahan makanan yang lain, atau juga dapat berpindahnya bakteri dari alat yang satu ke alat yang lain. 2. Kontaminasi pada waktu bekerja. Bisa saja makanan berada pada suhu zona berbahaya. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi makanan pada saat persiapan, maka perlu memperhatikan yang pertama, membeli bahan makanan yang bersih, menggunakan peralatan yang bersih, dan menghindari terlalu banyak memegang bahan makanan, membersihkan alat persiapan setelah digunakan, dan untuk persiapan bahan-bahan makanan yang lain, dan mencuci bahan makanan dengan baik. Menghindari membiarkan bahan makanan mudah rusak atau pada suhu zona berbahaya, contohnya susu. Menghindari mencampur sisa makanan dengan makanan yang baru dimasak. Industri jasa boga sangat rentan terhadap berbagai macam kontaminasi makanan, terutama keracunan, sehingga sangat perlu untuk menjaga atau menerapkan prinsip kebersihan dan keamanan dalam melakukan penanganan makanan. Sebelum dilakukan pemasakan, terdapat beberapa macam kegiatan persiapan yang perlu dilakukan, antara lain menimbang atau menakar. Menimbang bahan makanan dilakukan agar menghasilkan hidangan dengan kualitas yang baik, menjamin porsi yang tepat, dan memudahkan dalam menghitung biaya makanan. Berdasarkan teknologinya, alat untuk menimbang atau menakar dapat berupa timbangan manual dan timbangan digital. Di bawah ini adalah contoh gambar alat menimbang atau menakar. Ada gelas ukur, ada sendok takar, dan juga ada alat timbangan digital. Selanjutnya mencuci. Pencucian bahan makanan sebelum diolah merupakan perlakuan minimal untuk membebaskan bahan makanan dari kotoran yang melekat, bakteri, ulat, dan pestisida pada sayuran. Setelah bahan makanan dicuci, dapat dilakukan langkah selanjutnya sesuai dengan resep yang ada. Langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, drying atau mengeringkan atau juga disebut dengan meniriskan, di mana pada langkah ini bahan makanan setelah dicuci diletakkan dalam wadah berlubang dengan tujuan
agar semua cairan pencuci hilang. Yang kedua, wipe, menggelap. Bahan makanan dielap dengan menggunakan kain bersih atau tisu. Yang ketiga, lestan, biarkan di tempat. Bahan makanan dibiarkan di suatu tempat sampai kering dengan sendirinya, karena ada beberapa karakter khusus dari bahan makanan tersebut. Yang keempat, swak, atau direndam dengan air. Beberapa bahan makanan, seperti kacang merah, memerlukan perendaman sebelum diolah. Yang ketiga, menyiangi. Proses penyiangan dilakukan setelah bahan makanan dicuci dan sebelum dilakukan pemotongan. Proses penyiangan hanya mengambil bagian bahan makanan yang baik. Tujuannya untuk memisahkan bahan makanan yang bersih dari yang kotor. Tujuan lain dari penyiangan juga untuk memisahkan bahan makanan yang rusak dan bahan makanan yang baik. Setiap bahan makanan yang telah disiangi akan mengalami susut bahan. Tentunya hal ini harus diperhitungkan dalam pembuatan standar resep. Berikut ini nilai susut bahan makanan. Ikan, nilai susutnya antara 50 sampai 60%. Kembang kol, nilai susutnya sekitar 30%. Kentang, nilai susutnya 20%. Brokoli, nilai susutnya 30%. Daging, nilai susutnya 10%. Jadi siswa boga sekalian, hal ini akan berpengaruh terhadap penakaran atau taksasi bahan, sehingga standarnya harus tepat.